Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik pagi hari ini, Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat-sehat Mas kabar Fauzan. baik. Sehat nggih. Ya, Pak Solihin, gombongnya di mana ini, Pak? Gombongnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen. Ini Betul. jauh dengan binaan yang ada di Gombong sana. Dengan binaan di Gombong sendiri sekitar 10 kilo. 10 kilometer ya. 10 kilometer. Nggih. Ya, Pak Solihin, ini usianya berapa, Pak? Sampai Usia hari ini. 43 kalau nggak salah ya. Kelahiran 67. Oh iya, 43 ya. Ya, pekerjaan sehari-hari? Untuk pekerjaan ya sekarang kembali ke tani. Awalnya Kembali ke tani, dulunya iya, apa? dulunya memang tani tapi Iya. awalnya saya waktu kembali ke desa itu alhamdulillah dipercaya di balai desa, tetapi katakanlah secara karirnya sebagai office boy gitu. Office boy di balai desa Seperti itu ya. tukang kebun lah gampangnya seperti itu. Kemudian Setelah lama-lama saya ikut pengajian di MTA dan berusaha untuk mengamalkan begitu ya. hasil ngajinya itu saya terapkan di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan. Ya katakanlah mungkin ada sedikit katakanlah ya mungkin ujian bagi keluarga kami khususnya seperti itu. Karena memang setelah kita keluarga mengikuti kajian yang di MTA, seperti apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita, katakanlah masih jauh dari tuntunan agama. Nah, setelah kami dan keluarga dan saudara-saudara yang aktif di pengajian mengamalkan hasil kaji, memang ada reaksi dari masyarakat yang memang mereka belum mengerti tentang Islam yang secara gabah, begitu Mas Fauzan. Begitu. Jadi sekarang sudah tidak jadi kebun di balai desa itu? Saya mulai November kemarin secara resmi mengundurkan diri karena memang yang pertama saya pribadi saya untuk ya barangkali pertolongan dari Allah, yang kedua untuk menjaga akidah saya. Kalau saya bertahan di situ, insya Allah saya setiap kegiatannya memang kadang-kadang ada yang selalu bertentangan atau berperang dengan akidah yang saya yakini. Kadang-kadang seperti contohnya kemarin. Kegiatan apa saja itu yang? Contohnya seperti kegiatan kemarin ada acara sedekah bumi dan saya tidak ikut, katakanlah maaf, tidak memberi iuran. Dan akhirnya dari masyarakat sendiri mengatakan saya dikatakan orang yang nyeleneh, yang kalau istilah di Gombong itu merengkel, yang susah diatur, ya, seperti itu. Dan akhirnya saya ada info ya katakanlah info-info yang dengan khususnya keluarga saya itu yang tidak enak, mungkin katakannya mau di demo, mau seperti segala macam. Akhirnya saya pribadi tanggal 1 November saya resmi mengundurkan diri dari balai desa itu sendiri. Dan kembali seperti biasa ya tani juga, tetapi mungkin ya tidak seperti ketika saya di balai desa, mungkin garapannya agak sedikit lumayan seperti itu Mas Fauzan. Tapi tidak menjadi permasalahan Pak? Ya insya Allah tidak jadi masalah karena setelah itu saya bisa mengambil hikmahnya, karena memang ya barangkali ini suatu ujian yang ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati saya dan keluarga dan saudara-saudara kita yang aktif di kajian, karena memang itu sudah menjadi sunatullah. Seperti teman-teman yang aktif di kajian dan mengamalkan hasil ngaji, mereka juga pasti akan diuji begitu menerima seperti apa yang saya terima seperti itu. Masih ada saudara-saudara yang lain juga senasib seperti saya setelah mengamalkan hasil ngaji. Begitu Mas Fauzan. Baik, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Solihin ini ya, terus untuk belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah dan terus mengembangkan dakwah di Gombong begitu ya.
Insya Allah. Ya, itu pengalaman dari pekerjaan ya. Meskipun memang tidak sesuai dengan hati nurani, ya sudah lebih baik mundur dari pekerjaan. Betul. Kemudian mencari pekerjaan yang lain yang memang di situ sesuai dengan apa yang kita yakini, begitu nggih Pak Solihin. Ya, Pak Solihin, ini Pak Solihin putranya berapa? Saya putranya 3 yang 3 ya. Ya, yang paling besar kelas 3 SMP. Okay. Yang 2 baru kelas 1 SD karena alhamdulillah saya dikaruniai anak kembar gitu. Oh, anak kedua kembar. Dan ketiga kembar ya. Berarti seperti itu. Iya, alhamdulillah. Tepatnya kemarin 2005 akhir tanggal 11 Desember itu. Begitu. Iya, keluarga juga di Gombong ini? Keluarga di Gombong. Aslinya dari mana Pak? Kalau saya aslinya Tegal. Iya. Kemudian sampai ke Gombong ini? Sampai di Gombongnya ketika itu saya merantau di, mungkin barangkali ada saudara kita yang pernah di Elijen atau di Indorama Purwakarta. Sayalah orangnya dulu yang waktu, ya insya Allah dengan teman-teman yang barangkali sudah bergabung dengan MTA, saya juga dulu aktif di IRMA. Terus waktu apa itu saya IRMA itu? Ya, Ikatan Remaja Masjid. Oh begitu. Terus ya mendapatkan jodoh orang Gombong itu. Jadi saya sekarang mulai 97 jadi orang Gombong. Begitu, ya. Kemudian Pak Solihin selain mengikuti binaan yang ada di Gombong ya, sudah rutin ya setiap hari apa kalau di Gombong? Setiap hari Kamis sore jam 4. Kamis sore jam 4. Jam 4 ya. Ya, untuk saudara-saudara kita di daerah Gombong dan sekitarnya bisa bergabung di sana begitu nggih? Iya, bisa bergabung. Alhamdulillah. Ya, sudah katakanlah sudah cukup banyak. Berkembang ya. Sekitar 1 tahun ini. Waktu saya pertama mengikuti jumlahnya sekitar 70-an. Iya. Tapi sekarang ya alhamdulillah sudah banyak ya. Sudah banyak lah alhamdulillah itu. Baik, Pak Solihin, ini di Gombong juga aktif mendengarkan radio? Ya alhamdulillah saya aktif setiap saat kalau ingin menyetir radio Persada, alhamdulillah saya bisa mengikuti. Tidak seperti dengan saudara kita yang memang punya nilai lebih, punya parabola, mereka langsung lewat televisi. Saya hanya lewat radio saja. Alhamdulillah bisa sampai di sana ya? Ya, alhamdulillah bisa sampai di tempat saya karena saya sendiri memasang antena kalau tidak salah 4 antena. Ya, 4 antena untuk bisa mengikuti acara langsung seperti sekarang Ahad pagi ini. Ya mungkin insya Allah keluarga di rumah juga ada yang mengikuti. Jadi saya memasang antena 4 saya supaya bagaimana bisa mengikuti acara di MTA karena ya alhamdulillah setelah saya coba alhamdulillah berhasil sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih sudah bisa mengikuti siaran langsung baik Ahad pagi maupun yang langsung acara-acara yang lain, acara-acara yang lain seperti bisa jernih Pak diterima di sana nggih? Alhamdulillah suaranya cukup bagus tapi kadang-kadang ada yang ngejam dengan kadang musik dangdut ada yang lain begitu ya. Tapi kecil sekali masih bagus suara dari Persada seperti itu Mas Fauzan. Alhamdulillah. Selain itu juga kalau di radio Purwowangi ya, di sana juga menyiarkan pengajian Ahad pagi, rekaman ulangnya ya. Di radio Purwowangi setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore itu 2 jam dalam sehari. Iya, jam 6 pagi sampai jam 7 terus jam 6 sore setelah maghrib sampai menjelang Isya itu di radio Purwowangi Gombong. Oh iya, baik. Ya Pak Solihin, kita ingin mengetahui Pak Solihin dulu sebelum Pak Solihin belum mengikuti pengajian di MTA, kemudian setelah mengikuti pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran ini, perubahan-perubahan secara pribadi, keluarga, apa yang dirasakan? Untuk sebelum saya mengikuti pengajian di MTA ya memang saya mengikuti pengajian seperti apa yang ada umumnya di kampung ya. Katakanlah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan turun-temurun seperti itu. Tapi setelah sering mendengar dari radio Purwowangi, ya akhirnya, ya bukan akhirnya saya berpikir inilah Islam yang selama ini barangkali saya belum banyak mengetahui. Nah setelah saya mengetahui, berusaha untuk sedikit untuk merubah diri dan untuk mengamalkan apa hasil kajiannya atau yang saya dengarkan dari radio itu sendiri Mas Fauzan. Begitu, ya berarti ada perubahan-perubahan positif
ada sesuatu yang memang di situ berkembang lebih baik begitu ya. Iya, dari betul. keluarga sendiri juga mendukung ini keberadaan Alhamdulillah Bapak? dari keluarga untuk lingkungan saya kanan kiri ya alhamdulillah aktif setiap pagi khususnya di blok saya di sana. Setiap begitu. rumahnya nyetel radio Berbuwangi untuk acara apa namanya pengajian Ahad pagi yang siaran ulang itu. ulang, kalau ya. pagi kan siaran langsung dari Persada. Kalau sore ulangan itu alhamdulillah pada lingkungan saya banyak yang nyetel. Yang tertarik untuk yang mendengarkan begitu. Lingkungan saya seperti Mas Fajar. Ya, Bapak Solihin, yang terakhir mungkin bisa disampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di sini maupun juga saudara-saudara kita yang mendengarkan melalui banyak fasilitas yang sudah kita sediakan, apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya? Yang ingin sampaikan kepada saudara-saudara kita, mari kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sekuatnya, dan mari kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita akan selalu diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu Mas mudah-mudahan saja. Baik, terima kasih Bapak Solihin. Salam untuk keluarga, salam untuk saudara-saudara di Gombong. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk berdakwah di sana. Gitu.